kabarnya selama pandemi ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Teman-teman, tahu nggak sih apa itu batu ginjal? Kalau belum tahu, simak penjelasanku ya. Oke, sebelum kita masuk ke batu ginjal, kita mulai dulu nih tentang ginjal. Apa itu sih ginjal? Ginjal adalah suatu organ dalam tubuh yang berfungsi menjaga keseimbangan cairan, elektrolit, dan zat organik. Batu ginjal atau biasa dikenal dengan nefrolithiasis adalah batu yang terbentuk di saluran urin. Batu ginjal ini dapat menurunkan fungsi ginjal serta mempengaruhi fungsi saluran kandung kemih. Di Indonesia, ada 6 dari 1.000 penduduk yang menderita batu ginjal. Yaitu sebanyak 1.499.400 penduduk. Apa aja sih jenis batu ginjal? Jadi, batu ginjal itu dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, ada batu ginjal kalsium oksalat. Batu ginjal ini terbentuk dari ikatan kalsium dan oksalat atau fosfat. Penderita batu ginjal kalsium oksalat sebanyak 75-80%. Yang kedua, ada batu ginjal asam urat. Batu ginjal ini terbentuk dari asam urat dan biasa ditemui pada penderita asam urat atau dikenal sebagai gout arthritis. Penderita batu ginjal asam urat sebanyak 5-10%. Yang ketiga, ada batu ginjal struvit. Batu ginjal ini terbentuk akibat infeksi saluran kemih oleh bakteri pemecah urea seperti bakteri Enterobacter, Pseudomonas, dan Staphylococcus. Lalu yang keempat, ada batu ginjal sistin. Batu ginjal ini disebabkan oleh kelainan ginjal genetik. Batu ginjal sistin ini jenis batu yang jarang ditemui. Siapa sih yang paling berisiko terkena penyakit batu ginjal? Yang pertama adalah pria. Kenapa pria lebih berisiko? Jadi, pria itu memiliki saluran kemih yang lebih panjang dibandingkan dengan wanita. Yang kedua adalah usia lebih dari 40 tahun. Yang ketiga ada obesitas. Yang keempat alkoholik. Dan yang kelima adalah riwayat keluarga. Biasanya riwayat keluarga ini ada riwayat penyakit asam urat atau riwayat penyakit batu ginjal. Kira-kira apa ya penyebab batu ginjal? Jadi batu ginjal itu biasanya disebabkan karena sering konsumsi makanan tinggi purin atau tinggi oksalat. Lalu kurang mengkonsumsi makanan sumber magnesium. Kemudian biasanya sering menahan kencing. Kenapa? Karena zat terlarut menumpuk dan tertahan di kandung kemih. Lalu ada produksi oksalat dalam tubuh berlebih. Biasanya ini karena kelainan genetik. Selanjutnya adalah penyerapan kalsium dalam tubuh menurun dan sitrat dalam urin rendah atau dikenal dengan hipositraturia. Semua hal ini dapat menyebabkan meningkatnya jumlah purin, kalsium, dan oksalat, serta rendahnya magnesium dan sitrat dalam urin. Biasanya penderita batu ginjal memiliki tanda dan gejala seperti nyeri holik atau non-holik. Nyeri holik yaitu nyeri yang hilang timbul di tulang rusuk dan pinggang serta menjalar ke daerah paha dalam. Lalu ada nyeri hebat disertai demam dan menggigil, mual dan muntah disertai gangguan perut. Lalu ada gangguan buang air kecil seperti keluarnya darah melalui urin. Kemudian hematuria yaitu urin yang berwarna seperti air teh. Dan pH urin yang kurang dari sama dengan 5,8 atau lebih dikenal sebagai pH asam. Penderita batu ginjal biasanya mengalami komplikasi seperti menurunnya fungsi ginjal. Lalu strikura. Apa sih strikura?
Jadi strikura sendiri itu adalah penyempitan yang tidak normal pada saluran kemih akibat adanya jarungan parut atau pembekakan. Lalu ada obstruksi atau biasa dikenal dengan penyumbatan, hidronefrotis, yaitu pembekakan ginjal akibat penumpukan urin sehingga urin tidak bisa mengalir dari ginjal ke kandung kemih secara normal. Selanjutnya adalah dengan atau tanpa pyelonefrosis atau biasa dikenal dengan infeksi pada ginjal. Pyelonefrosis sendiri ini dapat berakibat gagal ginjal. Kira-kira bagaimana ya pengaturan makan untuk penderita batu ginjal? Yang pertama di sini ada syarat diet. Syarat diet batu ginjal kalsium oksalat. Ada energi yang disesuaikan dengan kebutuhan. Energi ini berdasarkan dengan angka kecukupan gizi sesuai usia dan jenis kelamin. Lalu ada protein yang cukup 10-15% dari kebutuhan total energi. Kemudian lemak cukup 15-25% dari kebutuhan total energi. Karbohidrat dari sisa perhitungan kebutuhan total energi. Jenis karbohidratnya ini adalah karbohidrat kompleks. Kemudian ada natrium yang sedang, yaitu 2300 mg atau setara dengan 1 sendok teh. Lalu kalsium 1000 mg untuk usia kurang dari 50 tahun dan 1200 mg untuk usia lebih dari 50 tahun. Fosfat yang cukup yaitu 2,5 sampai 4,5 mg per dl. Cairan yang tinggi 2,5 sampai 3 liter per hari, yang setengahnya adalah berasal dari air putih. Kemudian ada oksalat yang rendah. Lalu ada serat tidak larut air yang tinggi, karena serat ini dapat mengikat kalsium sehingga dapat membatasi penyerapannya. Selanjutnya ada syarat diet batu ginjal asam urat. Untuk syarat diet batu ginjal asam urat sendiri kurang lebih sama ya seperti syarat diet batu ginjal kalsium oksalat. Jadi apa sih yang membedakan? Di sini yang membedakannya adalah untuk penderita batu ginjal asam urat sebaiknya menghindari makanan sumber protein tinggi purin. Mengapa sih penderita batu ginjal butuh asupan cairan yang tinggi? Karena asupan cairan ini akan membantu pengeluaran batu ginjal, meningkatkan laju dan volume urin yang kurang lebihnya sebanyak 2 liter per hari, dan meluruhkan zat terlarut sehingga dapat mencegah kekambuhan pembentukan batu ginjal kembali. Selanjutnya, ada makanan yang dianjurkan untuk penderita batu ginjal kalsium oksalat. Apa aja sih jenisnya? Yang pertama di sini ada karbohidrat seperti nasi, bihun, dan jagung. Lalu ada lemak seperti minyak kelapa, minyak jagung, dan alpukat. Kemudian protein seperti telur, ayam, daging, tahu, dan tempe. Lalu ada buah seperti buah apel, jeruk, semangka, dan jambu biji. Lalu ada sayur seperti sawi, wortel, tomat, dan labu siam. Kemudian makanan tinggi fosfat seperti keju, kacang panjang, susu, dan kuning telur. Kemudian ada makanan dibatasi untuk penderita batu ginjal kalsium oksalat. Yang pertama adalah makanan tinggi kalsium seperti susu dan keju. Lalu ada makanan tinggi oksalat seperti kentang, ubi jalar, stroberi, teh, dan bayam. Kemudian ada makanan yang dianjurkan untuk penderita batu ginjal asam urat. Makanan dianjurkan sendiri itu makanan yang mengandung rendah purin atau biasa dikonsumsi dalam sehari-hari seperti nasi, ubi, singkong, jagung, roti, mie, bihun, keju, telur, buah-buahan seperti jeruk, apel, semangka, alpukat, dan sayur seperti brokoli, kacang panjang, wortel, serta susu. Lalu untuk penderita batu ginjal asam urat
harus menghindari makanan yang tinggi purin atau memiliki kandungan purin sebesar 100-1000 mg per 100 gram makanan. Makanan yang dihindari itu ada jeroan seperti hati, usus, paru, dan ikan teri. Lalu, makanan yang dibatasi atau mengandung purin sebesar 9-100 mg per 100 gram makanan seperti daging sapi, daging unggas, kacang-kacangan, dan bayam. Dan yang terakhir adalah tips untuk mencegah penyakit batu ginjal. Di sini yang paling penting adalah perbanyak konsumsi minuman air putih. Minimal 2,5 liter per hari atau setara dengan 10 gelas air. Lalu, jangan menahan buang air kecil. Perbanyak konsumsi sayur dan buah. Batasi asupan bahan makanan tinggi kalsium. Batasi asupan bahan makanan tinggi oksalat. Hindari makanan tinggi purin. Kurangi konsumsi gorengan dan makanan cepat saji. Serta terapkan pola makan teratur dan hidup sehat. Sebelum mengakhiri video ini, yuk kita jawab bersama-sama soal berikut ini. Soal pertama, makanan yang tergolong rendah purin adalah A. Jagung, B. Bayam, dan C. Ikan sarden. Kira-kira jawabannya apa ya? Ya betul, jawabannya adalah A. Jagung. Soal kedua, makanan berikut harus dihindari karena tinggi kalsium adalah A. Susu, B. Roti, C. Gandum. Wah, kalau ini kira-kira jawabannya apa ya? Wah, tepat sekali. Jawabannya adalah A. Susu. Soal ketiga, makanan yang tergolong tinggi oksalat yaitu A. Bayam, B. Daging sapi, dan C. Ikan teri. Apa ya jawabannya? Ya, benar. Jawabannya adalah A. Bayam.